semuanya. Di sini kami akan membuat video simulasi negosiasi investasi nikel Tiongkok di Indonesia dengan menjembatani kepentingan ekonomi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dan ekonomi hijau, politik hijau. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya Cekdara Mofira sebagai perwakilan pemerintah Indonesia atau pusat. Dengan saya Reka Riori Ramadanti sebagai perwakilan lingkungan komunitas Indonesia. Dan saya Irene Boru Siregar sebagai perwakilan investor Tiongkok. Baik, saya Cekdara Mofira akan membahas mengenai pendahuluannya nih. Nah, jadi pada bagian pendahuluan ini kami ingin menjelaskan bahwa investasi nikel asal Tiongkok di Indonesia ini berkembang sangat pesat, terutama karena meningkatnya permintaan global terhadap baterai kendaraan listrik dan dukungan pemerintah terhadap program hilirisasi. Nah, jadi investasi ini memberikan berbagai manfaat ekonomi seperti peningkatan produk domestik bruto, terbukanya lapangan pekerjaan, serta berjalannya proses industrialisasi yang lebih cepat. Namun perkembangan ini itu nggak lepas dari tantangan yang serius seperti persoalan kelayakan lingkungan ataupun AMDAL. Kemudian dalam konteks ini terdapat 3 kelompok pemangku kepentingan utama yang memainkan peran penting, yaitu investor Tiongkok yang berfokus pada efisiensi biaya dan kecepatan pembangunan. Kemudian ada pemerintah Indonesia yang harus menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan regulasi dan berkelanjutan, serta ada komunikasi dari LSM, yaitu lingkungan yang terus menuntut transparansi, perlindungan lingkungan, dan juga jaminan sosial bagi masyarakat lokal. Nah, jadi semua faktor inilah yang menjadi dasar mengapa negosiasi ini menjadi sangat strategis. Kemudian yang kedua adalah analisis konteks ekonomi, politik hijau, dan ESG. Nah, jadi pada analisis konteks ekonomi, politik hijau, dan ESG ini kita menyoroti bagaimana kebijakan ekonomi modern tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga harus memperhitungkan berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, kerangka ini pun menekankan 3 aspek utama, yaitu people profit dan juga planet. Nah, dari segi people ini perhatian tersebut itu diberikan pada perlindungan masyarakat lokal, kondisi tenaga kerja, serta keberlanjutan budaya dan sosial. Dan dari sisi profit, ini fokusnya adalah memastikan keberlanjutan industri dan kontribusi ekonomi bagi pembangunan nasional. Sementara itu, aspek planet menuntut adanya perlindungan lingkungan melalui pelaksanaan AMDAL yang ketat, kemudian pengelolaan limbah yang baik, serta komitmen untuk memperbaiki ekosistem yang terdampak. Jadi tantangan terbesarnya dalam konteks ini tuh adalah bagaimana Indonesia dapat mencapai tujuan hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa pengorbanan prinsip-prinsip ESG. Dengan kata lain, keberhasilan investasi nikel ini hanya dapat terwujud apabila pertumbuhan industri itu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Reka Riori Ramadanti dengan NIM 2431020. Hari ini saya akan membahas tentang strategi negosiasi dan gimana role play-nya. Yang pertama, saya akan membahas tentang strategi negosiasi. Pendekatan yang digunakan yaitu strategi integratif atau kolaboratif yang fokusnya pada mencari solusi saling menguntungkan bagi kedua pihak, menyatukan perbedaan kepentingan melalui dialog terbuka dan kompromi kreatif. Isu yang dinegosiasikan meliputi transparansi AMDAL, penggunaan tenaga kerja lokal atau TKA, komitmen investasi jangka panjang, pengelolaan limbah dan reklamasi lingkungan, dan ada Batna Investor Tiongkok
yaitu memindahkan investasi ke negara lain yang lebih longgar regulasinya. Kalau Batna pemerintahan Indonesia menunda izin operasi atau mencari investor alternatif. Selanjutnya yaitu ada materi simulasi role play-nya. Adegan inti negosiasi yang mencakup investor Tiongkok. Investor Tiongkok menekankan pentingnya efisiensi biaya dan kecepatan proyek agar memenuhi permintaan global. Pihak Indonesia menekankan kewajiban kepatuhan pada AMDAL, penggunaan tenaga kerja lokal, serta perlindungan lingkungan. Gaya komunikasi lintas budaya yaitu Tiongkok direct to the point, fokus relasi jangka panjang dan kecepatan. Kalau Indonesia high context, lebih mengutamakan musyawarah dan kehati-hatian regulatif. Tujuan role play yaitu menemukan titik temu antara percepatan investasi dan komitmen yang berkelanjutan. Baik, selamat pagi Miss Iren. Terima kasih udah datang. Jadi hari ini kita akan membahas rencana investasi smelter nikel Anda di Sulawesi dan bagaimana proyek ini bisa sejalan dengan target ekonomi sekaligus standar lingkungan Indonesia. Oke, terima kasih Bu Dara dan Ibu Reka. Kami dari Dragon Metal Group sangat antusias memulai proyek ini. Kami berharap proses perizinan dan pembangunan bisa berjalan cepat karena kami memiliki target produksi yang cukup tinggi untuk memenuhi permintaan global baterai EV. Selamat pagi Miss Iren, senang kita bisa berdiskusi langsung. Kami dari komunitas lokal ingin memastikan bahwa pembangunan smelter tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat sekitar. Di sini kami ingin memastikan biaya pembangunan tetap efisien dan prosesnya tidak menghambat regulasi yang terlalu panjang. Kami sudah memiliki dukungan dari beberapa pihak di Tiongkok. Jadi kami harap pemerintah Indonesia juga memberi kemudahan. Nah, kami sangat terbuka untuk investasi, namun Indonesia ini menekankan pembangunan berkelanjutan. Artinya semua proyek itu wajib mengikuti standar ESG, AMDAL dan juga transparansi operasional. Nah, ini tuh penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial dan juga lingkungan. Betul, di daerah tersebut ada sungai dan hutan yang menjadi sumber hidup masyarakat. Kami ingin memastikan tidak ada pencemaran limbah dan tidak ada pembukaan lahan yang sembarangan. Kami paham, tetapi jika proses AMDAL terlalu lama, proyek akan mundur dan biaya meningkat. Di Tiongkok, pemerintah biasanya memberi jalur cepat untuk proyek skala besar. Jadi kami bisa mempercepat proses, tapi bukan mengurangi kualitas. Karena di Indonesia ini punya aturan yang jelas dan masyarakat perlu dilibatkan dalam konsultasi publik. Jika tidak ada jaminan, masyarakat akan menolak proyek ini. Kami juga meminta transparansi data kualitas udara air setiap bulannya. Nah, baik. Bagaimana sih jika kami membentuk tim pengawasan bersama yang terdiri dari pihak perusahaan, pemerintah, dan komunitas lokal? Kami bersedia menyediakan dashboard online untuk data lingkungan secara real time. Nah, jadi itu solusi yang sangat baik nih. Kami juga bisa memberi green incentive seperti percepatan administrasi jika teknologi yang kami pakai itu rendah emisi. Jika perusahaan bersedia memperkerjakan minimal 70% tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan, masyarakat akan lebih menerima. Kami setuju untuk komitmen tenaga kerja lokal dan program pelatihan. Kami akan menyediakan pusat training khusus untuk operator dan teknisi. Baik, berarti kita sepakat ya untuk menjalankan proyek dengan prinsip win-win solution yang mendorong ekonomi nasional, menjaga lingkungan, dan juga melibatkan masyarakat. Selama ada pengawasan bersama dan transparansi, kami akan mendukung. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami yakin proyek ini akan membawa kerjasama yang baik dengan kedua negara ini. Nah, di sini ada usulan win-win solution. Yang pertama, investor Tiongkok setuju meningkatkan transparansi AMDAL dan melibatkan auditor independen. Yang kedua, pemerintah memfasilitasi proses perizinan yang lebih cepat setelah syarat ESG dipenuhi. Yang ketiga, penerapan program upskilling pekerja lokal untuk mengurangi ketergantungan TKA. Yang keempat, pembangunan pusat penelitian lingkungan bersama untuk mengolah limbah dan reklamasi. Dan yang terakhir ada skema profit sharing atau kontribusi CSR untuk masyarakat sekitar.
Nah, apa sih kesimpulan presentasi ini? Yang pertama ada negosiasi investasi nikel harus menyeimbangkan profit dan keberlanjutan. Yang kedua ada komunikasi lintas budaya menjadi keberhasilan proses negosiasi. Yang ketiga ada solusi kolaboratif memungkinkan terwujudnya investasi yang menguntungkan semua pihak. Dan yang keempat, jika negosiasi berhasil akan tercipta investasi yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan pencapaian target industri hijau nasional. Sekian dari saya, terima kasih.